Oke, selamat siang Bu Evi. Selamat siang. Ya, Ketemu lagi kita ya Bu Evi. ketemu lagi. Habis observasi yang kita kemarin, pembelajaran yang luar biasa, Brigit. Karena saya juga menikmati kemarin mengobservasi pembelajarannya Bu Evi, karena menyambung cerita ya Bu Evi ya. Jadi Bu Evi buat cerita, anak-anak mengembangkan ceritanya dengan berimprovisasi sesuai dengan imajinasi masing-masing. Jadi Bu Evi dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, dari pra-observasi kemudian sudah melakukan observasi. Nah, hari ini kita coba ngobrol lagi nih tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, Bu Evi lakukan kemarin. Yang pertama saya pengen tahu dulu nih dari Bu Evi sendiri, menurut Bu Evi kira-kira apa yang sudah berjalan bagus kemarin ketika dalam pembelajaran ini? Secara umum dari pembelajaran yang materi teks fabel itu secara umum sudah lebih baik yang kemudian ya, karena memang sebelumnya itu dibandingkan dengan yang setelah kita belajar dengan materi belajar, banyak ilmu yang saya dapat, terutama dalam diferensiasi anak. Nah, anak itu berbeda karakternya. Jadi dari pembelajaran kemarin itu berdasarkan ilmu serta berbagi pengalaman, itu akhirnya bisa diterapkan ke anak-anak. Akhirnya pembelajarannya menyenangkan sesuai dengan karakter anak-anak. Anak-anak itu semua kemampuannya berbeda-beda, baik itu ada yang mungkin estetik, ada yang kemudian dari visual. Nah, jadi dalam pembelajaran itu saya terapkan. Oh, berarti ya ini berkaitan dengan pengelompokan anak-anak ya Bu Iya. ya? Oke. Artinya anak-anak sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Dari pengelompokan itu kira-kira gimana kalau menurut Bu Evi? Apakah sudah tepat atau gimana? Dari pembelajaran kemarin itu memang ada satu kelemahan ya, karena memang pada awalnya itu saya lakukan asesmen, hanya dalam pemetaan asesmen itu tidak tercakup secara menyeluruh. Kenapa? Karena memang asesmen itu saya lakukan sekali saja, dan saya pakai untuk materi yang berbeda. Akhirnya kan perlakuan anak berbeda-beda. Karena di materi, mungkin ketika di materi mendengarkan, ada beberapa anak yang hebat di bagian kinestetik atau audiovisual. Nah, asesmen itu saya tidak lakukan secara berkala seperti itu, belum ada seperti itu. Oh, artinya menurut Bu Evi pengelompokannya itu hasil asesmennya itu belum benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ya. Lebih tepatnya belum optimal. Belum optimal. Kira-kira kalau menurut Bu Evi supaya kedepannya itu lebih baik, apa yang akan Bu Evi lakukan? Yang pertama, setelah belajar dari yang kemarin itu, yang pertama kita memang sebagai guru harus senantiasa memiliki materi dengan asesmen yang kita lakukan itu harus sejalan. Karena tidak semua materi itu anak-anak perlakuannya sama, pasti akan berbeda-beda. Yang kedua, itu kita harus juga belajar kolaborasi dengan teman sejawat atau mungkin bahkan guru BK. Karena memang guru BK itu kan banyak melakukan pelayanan. Nah, satu sisi kita harus jalin kolaborasi. Ini ke depannya. Lebih ke profil muridnya lagi Iya. ya Bu Evi, supaya pengelompokannya lebih tepat ya. Asesmen yang Bu Evi maksud tadi itu asesmen yang non kognitif lah berarti ya, yang arahnya untuk mengetahui gaya belajar anak-anak. Oke. Supaya bisa terukur nih Bu Evi, kira-kira ukuran keberhasilannya. Kalau ini kan Bu Evi tadi bilang akan coba berkolaborasi, mungkin tanya pendapat guru BK atau tanya pendapat teman-teman yang sama-sama mengajar di kelas yang Bu Evi ajar juga. Untuk ukuran keberhasilannya kira-kira apa Bu Evi? Tandanya bahwa ini pemetaannya sudah benar. Kira-kira Bu Evi ada ini nggak untuk menentukan indikator keberhasilannya? Kita memang untuk supaya data itu valid dan terukur, itu memang kita harus senantiasa menggunakan asesmen secara berkala. Mulai itu menggunakan media angka. Nah, jadi dari media angka itu anak-anak bisa mengekspresikan diri sehingga dalam gaya belajar, dalam proses pembelajaran mereka itu sudah tahu apa yang mereka mau dan mereka nanti hadapi seperti apa, seperti itu. Menggunakan angka. Oke.
termasuk refleksi mungkin ya, refleksi benar sekali. Refleksi untuk ini juga refleksi murid, termasuk juga mungkin refleksi guru, Iya, betul kolaborasi sama-sama mengevaluasi. Sepakat Bu. Saya pikir kita sudah sampai ke tujuan dari coaching pasca observasinya ya Bu Evi ya. Semoga dengan diskusi kita ini bisa menggali lagi potensi Bu Evi, karena saya yakin dan percaya Bu Evi ini salah satu guru yang punya dedikasi tinggi Bu, ya yang selalu ini untuk keberpihakan kepada murid itu saya lihat kalau dalam ini sehari-hari. Kemudian terakhir Bu Evi, kapan kira-kira mungkin Bu Evi bisa mulai merealisasikan rencananya untuk perbaikan itu? Sebenarnya ini sudah saya lakukan dari pembelajaran kemarin itu. Kita sudah belajar dari pembelajaran itu sudah dilakukan secara bertahap sampai sekarang itu sudah berjalan juga. Yang ke guru BK-nya juga sudah dilakukan berarti ya? Jadi ada beberapa siswa itu seperti lazy gitu, memang saya secara pribadi belum bisa secara optimal, maka saya membutuhkan pendampingan serta kolaborasi dengan teman-teman, dan itu sedang berjalan. Sip, mantap, luar biasa, terus lanjutkan ya. Excellent work-nya Bu Evi. Oke Bu Evi, pertanyaan terakhir nih. Bu Evi tetap ini kan nyaman kan? Iya, sangat. No pressure Bu Evi. Ini cuma diskusi ringan gitu aja. Terakhir sebelum kita tutup, gimana sih perasaan Bu Evi setelah kita ngobrol tentang evaluasi pembelajaran kemarin? Yang pertama saya kasih apa dulu ya, tanggapan. Saya banyak belajar dari Budian mengenai merdeka belajar, guru yang merdeka belajar seperti apa. Saya termasuk pribadi yang sangat terbuka, dan saya sangat haus ilmu juga, dan saya orang yang mau belajar. Dari semua pembelajaran penjelasan materi Budian kemarin itu menjadi bahan evaluasi bagi saya pribadi. Karena saya tipe orang yang menginginkan anak murid itu seperti apa yang saya inginkan. Kalau anak itu saya harapkan A, maka saya perlakukan mereka seperti A. Nah, setelah belajar dengan Budian, banyak hal-hal yang baru, banyak ilmu yang baru yang ternyata di luar kemampuan kita, di luar kapasitas kita, ternyata banyak hal yang perlu kita gali. Salah satunya bahwa anak itu berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda, nggak boleh diperlakukan sama. Unik. Kalau kita misalnya perlakukan kepada misalnya anak, belum tentu berhasil kepada anak. Saya sangat banyak belajar Budian, saya berterima kasih untuk ilmunya, saya sangat senang, sangat antusias. Akhirnya setiap saat itu kita belajar, nggak hanya anak saja belajar. Guru juga untuk mengatasi permasalahan yang sama itu nggak bisa cara dengan sama, gitu. Karena mood anak juga tiap hari berbeda. Kita untuk mengenali anak juga dengan kondisi yang berbeda-beda, dengan jumlah yang sangat banyak, itu belajar yang tidak pernah putus, dan sangat menyenangkan sekali. Biasa berarti daftar CGP angkatan 10 Kemarin Enggak ikut, belum ikut Bu Evi. Berarti angkatan 10 wajib daftar. Saya sangat tersentuh dengan materi Budian Bu, yang bahwa bilang guru itu bukan seorang bos, guru itu bukan seorang diktator, bukan yang bagaimana, tapi kita sebagai manajer yang baik seperti itu. Dan itu berangsur-angsur saya hilang mindset seperti itu. itu luar biasa, karena nggak semua guru Iya. karena dia punya rasa egois dan Gengsi juga, kita berharap anak itu maunya kita itu begitu. dulu sebenarnya Ya. gurunya dulu Ya. kalau anak tuh tergantung kalau mengkondisikannya secara termasuk dia akan ikut kita. Betul. Oke, tadi dia Iya, luar biasa Bu Evi. Saya tunggu nanti di kabar baiknya lulus angkatan 10. Iya. Amin. Bu Evi berikutnya. Ya, mungkin itu Bu, sudah sampai tujuan coachingnya. Sekali lagi terima kasih Bu Evi. Sukses terus untuk kita, tetap jadi partner yang luar biasa. Saya mau belajar. Belajar.